neraka itu lebih berat. Dan padahal dengan menjalankan keputusan dari Allah berupa ranjam dan juga cambuk, itu adalah hal yang bisa dilakukan selama hidup di dunia dan berharap Allah akan mengampuni. Ketika Allah telah mengampuni, kemudian kita taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi, ya jaminan dari Allah untuk memberikan pengampunan itu insya Allah ya, dengan segala taubatan nasuha kita akan terbebas dari dosa-dosa itu, terutama dosa di dalam perzinahan, karena memang berat. Tapi Allah yang maha memaksa, Allah yang maha kuat, tidak berhak untuk kemudian dipasal-pasal, kemudian dibantah. Nah, karena hal itu mengandung hikmah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan itu, dan juga mengandung hikmah bagi orang-orang yang melihatnya, yang menyaksikannya. Jadi menjadi nasihat. Kita pun menjadi takut, kita pun menjadi khawatir untuk berbuat yang salah dan keliru. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa begitulah hukum di dalam menjalani ibadah. Ada aturan-aturannya, ada penjagaan buat kita. Karena ketika tidak ada hal yang demikian, maka akan timbul banyak kerusakan-kerusakan. Akan timbul banyak hal-hal yang menjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak terhingga, atau bahkan saat ini pun ya, terjadi, atau di mana hukum dalam hal ini tidak bisa diberlakukan di semua negara, atau maka cara bertaubatnya ini atau adalah hal-hal yang jadi himbauan untuk kita, menjadi perkeling untuk kita. Ya intinya janganlah sampai mengerjakan, janganlah sampai melaksanakan terkait dengan had atau jaga kehormatan kita selama belum menikah dan juga setelah menikah, atau apalagi telah memiliki suami. Karena kalau setelah memiliki suami, hukumannya sangatlah berat sekali. Para kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan di kalimat ke-56, ialah al-waliyu. Al-waliyu, Allah zat yang mengatur atau merawat kekasihnya, yaitu orang-orang iman. Allah adalah zat yang mengatur pada setiap makhluknya dengan proses kejadiannya atau proses penciptaannya. Allah zat yang mengatur segala hal dan juga zat yang membolak-balikan segala perkara. Bolak-baliknya perkara dalam artian bahwa ada siang dan malam, ada baik dan buruk, ada terang dan hujan, kemudian ada hal-hal yang baik dan buruk bertolak belakang, itu semuanya diatur atau diramut oleh Allah. Ada iman dan tidak beriman, atau kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara hambanya dan alam semesta. Dan dalam hal ini Allah juga zat yang mengatur beberapa langit dan beberapa bumi, atau di setiap waktu, di setiap masa, dan di setiap kesempatan selama alam semesta masih ada. Berikutnya bahwa Allah adalah zat yang menjadi kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Allah adalah zat yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Minadz-dzulumati ilan nur kalau dalam wahyu Al-Qur'annya. Kemudian Allah yang menolong untuk mengalahkan orang-orang atau mengalahkan musuh-musuhnya orang-orang iman dan memperbaiki pada urusan dunia dan urusan agamanya orang-orang yang beriman. Jadi ya, bahwa Allah mengatur terhadap perkara alam dunia, bolak-baliknya perkara, dan juga terhadap kemaslahatannya manusia, terutama untuk urusan agamanya. Allah mengatur terhadap atau keimanannya. Allah juga meramut terhadap kekasihnya yang tadinya mungkin dia tidak beriman secara penuh, kemudian menjadi orang iman yang hakiki dan menolong untuk
menjaga terhadap agamanya, terhadap dinul Islam, dan juga membagusi perkara agamanya di dunia dan di akhirat. Jadi ya kalau Allah sudah meramut, kita ya tenang atau tentram, atau terutama memahami terhadap Asmaul Husna ini dalam poin yang 10 hasil itu, kita bisa untuk merasakan manisnya sebuah keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah, selamat datang di ASMR bersama studio. Ini adalah konten ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberi manfaat, dan kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan dijaga, dilindungi oleh penjagaannya Allah, sehingga bisa beribadah, bisa bermuamalah, dan dijaga, ditetapkan dalam hidayah sampai khusnul khatimah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, kita lanjutkan. Kalimat ke-57 ialah pemahaman tentang nama-nama Allah dan asma-asma Allah. Al-Hamidu. Kalimat ke-57, Al-Hamidu, bermakna Allah zat yang maha terpuji, maha indah, dan maha sempurna. Dan Allah maha bagus. Dalam kalimat Al-Hamidu ialah halal, bagus, kamal, sempurna, dan jamal, indah. Bermakna Allah adalah zat yang dipuji atau terpuji di dalam diri dan zatnya Allah, dan juga di dalam nama-namanya Allah, di dalam sifat-sifatnya Allah, dan di dalam perbuatannya Allah. Maka bagi Allah adalah berbagai macam nama yang lebih baik nama-nama itu, dan lebih baiknya sifat, dan lebih sempurnanya nama-nama Allah. Begitu pula Allah yang paling terbaik dan paling sempurna di dalam perbuatannya Allah. Allah adalah zat yang terpuji di dalam syariatnya, maka ketahuilah bahwasannya syariat agamanya Allah, peraturannya Allah adalah yang paling sempurnanya hukum dan juga paling baiknya syariat. Jadi kalau Allah yang maha terpuji itu dalam segala hal, dan juga bahwa Allah di dalam memiliki kesempurnaan syariat agama dan peraturan itu lebih bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Semua peraturan dan syariat-syariatnya Allah itu bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Semua itu karena apa? Yang terkandung di dalam wahyu-wahyunya Allah, Al-Quran, itu adalah merupakan keadilan, hikmah, dan juga mengandung pengertian-pengertian dan rahmatnya Allah. Jadi dalam hal ini Allah yang maha luhur, yang maha terpuji di dalam syariatnya, ketahuilah bahwa semua peraturan-peraturan agamanya Allah itu adalah yang paling sempurnanya syariat. Dan syariatnya Allah itu bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Kalau dalam syariat itu biasanya mengandung hikmah, banyak hal-hal yang membawa manfaat, apalagi sudah tertulis di dalam kitab-kitabnya Allah, di dalam wahyunya Allah. Di sana juga memiliki